Yes. Cek. Tes. Yuk. J2 hati lu. Allah. Hei. Yo, EJ 2 hati lu. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli. Ayo, sok. Oh. Jadi dulu. Cek. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Tes. Di pagi hari ini kita akan mengadakan kultum yaitu kuliah 70 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina amma ba'du. Dalil. Inama amalu biniat. Kenapa saya mendalilkan inama amalu biniat? Karena di bulan Ramadan yang suci ini kita harus melakukan segala sesuatu itu dengan niat. Benar. Salah satu contohnya apa, Pli? Contohnya Puasa. puasa. Itu kadang diartikan dengan bagaimana kita meniatkan puasa. Ngomongin niat puasa yaitu ada di sahur. Setelah sahur niat. Nawaitu sauma godin an adai fardu sahri Ramadana hadisanati lillahi ta'ala. Niat saya berpuasa hari ini bulan Ramadan tahun ini fardu karena Allah Ta'ala. Diawali dengan niat. Apa Pak Ustadz katanya? Hukumnya kalau berpuasa setelah sahur lupa niat katanya. Apa tuh, Pli? Enggak apa-apa. Serius? Enggak apa-apa. Serius? Ya kan kalau lupa enggak apa-apa. Tapi kadang ya yang orang rasakan nih. Ketika puasa kita sudah sahur ya, ketiduran misalkan, lupa niat, kadang suka kerasa lapar gitu. Pernah gak? Kalau nggak niat, ya. Kita nih kadang berasa, aduh, udah lapar gitu. Iya, kalau nggak niat memang kadang ada sugesti seperti itu. Menurut saya itu sugesti ya. Karena tapi kalau niat tuh serasa puasa ini tidak terasa lapar. Ya. Karena sudah diniatkan dalam hati, disebutkan dalam lisan oleh lisan dan diperagakan oleh keikhlasan. Kita niat. Karena itu niat. Tapi kalau tidak niat itu tidak apa-apa. Kalau lupa tidak apa-apa. Tapi kalau tidak niat dengan sengaja, ya berarti tidak niat puasanya. Tidak niat puasanya. Meskipun sahur. Apakah sahur itu bisa dikatakan, contoh kita bangun sahur. Apakah bangun sahur itu sudah dikatakan niat untuk berpuasa? Karena contoh ya salah satunya harus puasa itu harus sahur niat. Tapi contoh kalau misalkan kita ketiduran, sahur kita nggak sahur, bangun pas azan subuh, itu gimana tuh sahur nggak? Maka niat lupa. Maka daripada itu ada beberapa pendapat para alim ulama ya untuk melafalkan niat itu setelah ba'da sholat tarawih. Setelah sholat tarawih. Supaya apa? Kalau misalkan tidak orang yang tidak bertarawih, gimana nih? Ya, kan tidak tarawih pasti ingat kan syarat untuk orang yang berpuasa adalah berakal, gitu kan? Masuk nih ya. Masuk. Berakal. Kalau dia misalkan tidak tarawih ya seminimal-minimalnya dia niat puasa untuk besoknya. Supaya apa? Supaya ketika nanti dia besoknya ketiduran, ya dia lupa untuk niat setelah sahur. Nah jadi udah niat dari awal. Dipas setelah tarawih. Tapi kalau yang tidak tarawih, kan niat tidak terpatok tarawih dan enggaknya. Kan tadi kalau kita tarawih setelah tarawih itu ada niat kan. Tapi kalau tidak tarawih tidak ada patokan. Kalau misalkan tidak tarawih pun bisa baca. Ya lupa. Berarti nggak niat. Nggak niat berarti itu mah. Berarti gimana hukumnya? Sah atau tidak berpuasanya?
Berat. Menurut para ahli ini, para ahli dan alim ulama. Ulama. Sebetulnya ketika kalau kita lupa, terus nanti habis sahur lupa, terus nanti ketika sadar gitu ya, ketika sadar nanti oh saya belum niat, nah itu nggak jadi masalah sepertinya ya. Nggak jadi masalah. Ada toleransi. Kalau di situ, misalkan kita belum niat, lupa. Nah, tapi ketika nanti bangun-bangun nih, nggak sholat subuh, ya ini tidak hal yang tidak diperbolehkan sebenarnya, tidak patut untuk ditiru. Sahur lupa, sholat subuh lupa, bangun-bangun harus sholat subuh dulu, terus niat di situ. Oh, meskipun bangunnya siang. Bangunnya siang. Gitu. Boleh itu. Boleh, insyaallah. Sahur dulu siang. Bahaya untuk si bos yuk. Hah? Islam mah. Enggak. Tapi ini kalau misalkan kita keliru ataupun kita salah, mohon luruskan. Karena kita pasti pingin memilih jalan yang lurus dan pingin diluruskan oleh yang memang benar-benar mengerti. Ya. Kita begini bukan untuk menyesatkan atau apa ya. Tapi hal-hal yang tidak tahu kita diskusikan dengan orang yang tidak tahu lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi tadi berdasarkan kalau misalkan ngomongin puasa itu harus ada niat. Tapi contoh gini, kita kan sering ya pas zaman-zaman, maksudnya kita anak kecil gitu kan, kita sudah dewasa sekarang, anak muda lah sekarang. Pas zaman-zaman anak kecil, misalkan ketika puasanya itu lihat kan zaman sekarang itu di dunia media sosial digital gitu banyak kan. Semua orang pasti memegang handphone digital. Bangun tidur pegang handphone. Mau tidur pegang handphone. Nah, sekarang tapi di kondisi di handphone itu tidak bisa difilter gitu. Dengan kondisi bulan puasa sekarang. Ketika kita bangun tidur setelah sahur gitu ya. Setelah sahur misalkan, terus bangun tidur siang-siang. Buka handphone pas mau sholat. Pas buka scroll TikTok atau Instagram, ada yang bikin kita makruh. Itu gimana tuh? Ada yang kita makruh. Bikin kita makruh. Contoh misalkan lihat cewek-cewek yang berpakaian seksi. Itu kan nggak sengaja kita buka TikTok, pas dibuka langsung cewek lagi joget-joget gitu kan, lagi gini gitu. Gimana? Perlu kita ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan udah salah. Ya. Kita perlu ketahui terlebih dahulu hukum mukallaf ya. Ada wajib, sunnah, terus apa lagi tadi? Makruh, mubah, terus muakad, haram, halal gitu ya. halal. Bukan hukum mukallaf kalau tidak salah ya. Hukum Nanti mukallaf diluruskannya. Kalau wajib berarti adalah hal yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Di dalam asul fikih itu ada al aslu fil amri lil wujub. Ya, sebuah perintah itu adalah hukumnya wajib. Berarti wajib itu adalah perintah dari Allah, wajib. Terus juga ada sunnah, apa-apa yang disandarkan oleh Rasulullah, baik itu dari perkataan, perintah dan perbuatannya Rasulullah, sunnah. Dilakukan mendapat pahala, tidak dilakukan tidak berdosa. Iya. Terus juga ada yang namanya haram. Haram berarti perintah untuk tidak melakukannya. Halal berarti perintah untuk diperbolehkan. Iya. Terus juga ada tadi apa tadi itu? Makruh. Makruh itu adalah hal yang dibenci oleh Allah kalau nggak salah ya. Hal yang dibenci oleh Allah. Hal yang makruh. Hal yang tidak disukai oleh Allah. Iya gitu. Iya. Hal yang tidak disukai oleh Allah. Dilakukan tidak berdosa. Tapi tidak dilakukan lebih bagus ya, intinya kayak itu. Tapi tidak disukai Allah. Tapi tidak disukai Allah. Jika bercerai, ya kan? Makruh. Oh, itu hukumnya makruh. Iya ya. Makruh. Serius. Makruh ya. Cerai yang cerai makruh gitu. Cerai makruh ya. Cerai makruh. Enggak lah. Oh, makanya nggak boleh cerai di bulan Ramadan. Makruh. Boleh cerai di emang nggak boleh cerai di bulan Ramadan. Boleh. Iya gitu. Katanya ini mah yang di bulan Ramadan tuh nggak ada yang cerai. Ada banyak. Nah, terus ada mubah. Mubah itu adalah hal yang diperbolehkan oleh Allah ketika kita laksanakan ya bagus gitu. Mubah itu hukumnya. Nah, kalau makruh berarti tadi hal yang tidak
hal yang tidak diperboleh, hal yang dibenci oleh Allah tapi tidak mendapatkan dosa. Tidak ada dosa di Tapi dalamnya. contoh Tadi contoh makruhnya harus jelas dulu. contoh apa? gini. Disengaja atau gini tidak nih, disengaja? ini jangan terlalu ini, yang simpel-simpel aja nih. Ya. Yang pasti banyak yang kalian pertanyakan juga ini eksklusif nih. Wawancara bersama para ahli. Jadi ketika ngomongin makruh, contoh misalkan yang sederhana aja yang sering banyak dilakukan, sikat gigi di bulan puasa. Makruh itu. Pakai pasta gigi, makruh nggak? Menurut budaya apa menurut kumaha ya Tata? Menurut agama Menurut agama. atau menurut kebiasaan? Kebiasaan ya. Jangan menurut agama, kita belum terlalu ahli ya. Iya. Menurut kebiasaan lah, menurut orang-orang. Kalau menurut orang-orang ya, nanti kamu juga berpendapat ya. Kamu juga nanti berpendapat ya. Nanti saya berpendapat. Ini kita berarti secara budaya, Secara budaya. secara kultur yang kita Kita ajarkan, ketahui. ya Iya. oleh orang tua dan orang-orang terdahulu Iya, ya. iya. Puasa itu adalah menahan hawa nafsu ya. Menahan hawa nafsu berarti kalau misalkan ada makanan dan lain sebagainya bentuknya membatalkan ya, yang dimasukkan ke dalam lubang, segala lubang yang ada di dalam tubuh kita, telinga, mulut, hidung ya, dubur, zubur, itu kan lubang yang ada di tubuh kita. Iya. Ya. Air masuk ke hidung makruh. Kan wudu kan dimasukin dikeluarin lagi, enggak dihirup. Untuk membersihkan Kan saja. Dimasukkan nih, wudu nih, set kumur-kumur lah. Cukup, dikeluarin lagi. Iya. Nah, kalau sikat gigi kan kenapa pada akhirnya makruh menurut Pak budaya ya, kultur, bukan keyakinan saya, bukan. Ya. Odol kan manis tuh. Manis Ada minnya. ada minnya kan dingin. cool ya, terasa kan dalam lidah. Nah, makruhnya di situ. Tapi niatnya apa? Niatnya untuk membersihkan. Nah, tapi makruh ada rasanya. Kenapa? Kan untuk kebersihan. Ya makruh karena ada rasanya. Tapi kan agama suka yang bersih. Ada rasanya, intinya itu. Yang penting boleh sikat gigi, Boleh. tapi jangan pakai pasta gigi berarti. Nah, boleh. Siwak. Nah, Oh, boleh. Pakai siwak. siwak. Rasul. Jadi boleh sikat gigi tapi jangan pasta Pasta gigi. pakai siwak. Kalau aja. pas lagi sikat gigi ada daging rendang, Nah, itu kan gimana? ketelen. Tapi kan nggak sengaja. Nggak sengaja mah nggak apa-apa kali ya. Nanti banyak-banyakin sikat gigi biar banyak nggak sengajanya. Pas sahur berarti pas sahur. Pas sahur. Dibersihin. Kalau siang-siang nggak boleh. Kalau siang-siang makruh berarti. Meskipun nggak pakai pasta gigi. Boleh nggak pakai pasta gigi mah. Kalau Karena siang-siang. tidak ada rasanya maksudnya. Kalau siang-siang. Niatnya, Boleh. Kalau contoh kan tadi kalau kumur-kumur atau memasukkan membersihkan hidung pas wudu nggak sengaja nih ketelen. Nggak sengaja ketelen terus ketelen nggak sengaja. Dalam satu kali, dalam satu hari wudu itu ada 5 kali. Subuh. Ketelannya nggak sengaja 5-5-nya tuh. Subuh. Ya contoh lah berarti subuh. Pas waktu mulai puasa ya berarti subuh, zuhur, asar. 3 kali nih wudu. Belum yang sama sunatnya nih. Duha 4 berarti 4 kali nih. Kumur-kumur. Masukin gak sengaja. Tek. Nah. Lumayan nih melepaskan dahaga meskipun gak sengaja. Itu subuh. Terus pas zuhur. Lumayan nih gak sengaja lagi. Wudu lagi lah pas asar. Gak sengaja lagi. Kenyang dong. Jadi gak haus lagi. Gimana tuh? Itu boleh gak? hukumnya batal kayaknya itu. Karena 5 kali gak sengaja. Kan harusnya hati-hati. Makanya kan yang berpuasa itu harus berakal. Ini gitu kan di situ harus ada akal kita. Ketika satu kesalahan diulangi kesalahannya lagi, berarti kan itu tidak berakal itu. Berarti nggak boleh. Berarti nggak boleh wudu lagi, tayamum. Bukan nggak boleh wudu lagi kan, wudu keminum, wudu lagi keminum lagi, wudu lagi Kan keminum lagi. Kan nggak sengaja. Seharusnya dia bisa belajar daripada kesalahan. Oh boleh nggak? Boleh. Tapi boleh nggak kalau misalkan gini? Kayaknya cuma niat lagi. Daripada wudu nanti nggak sengaja keminum, mending tayamum aja. Boleh nggak? Boleh lah. Selama ada air di bumi ini harus pakai air. Misalkan contoh
Setahu saya kalau misalkan kita di dunia ini ternyata tidak ada air, lagi sholat Allah tayamum, kita pakai debu Ya. tayamum, lagi sholat tuh, mulai sholat Apa nih? benar-benar Coba kering. coba apa niat tayamum? Nama itu tayamuma Tayamum listibahati istibahati asgori lillahi ta'ala. Iya. Astagfirullah. Enggak lupa. Saya nawa itu. Maaf ya. Karena ini teman kita ini lulusan SMK. Nawa itu tayamuma istibati Asgori lillahi ta'ala kan. Iya, saya lupa. Apa aja. Nah, lagi di dunia ini misalkan sudah tidak ada air, kering. Ya. Iya. Pokoknya nggak ada air lah. kemarau lah. Tayamum. Ada airnya pun air kotor gitu tuh, air mustakmal atau air yang sudah najis atau gimana lah. Kita sholat udah mulai dengan keadaan tayamum, sholat, hujan turun, Iya. itu wajib hukumnya ke air lagi. Wajib hukumnya ke air itu lagi. air lagi. Karena ada air turun. Karena kan selama masih ada air harus wudu dulu. Oke. Tapi ini bagaimana hukumnya ketika kita buka puasa? Buka puasa ini kan sekarang nih wartakjil gitu. Wartakjil ini kan banyak istilahnya, bukan merugikan orang ya, bukan memadaratkan orang, tapi banyak merugikan orang. Bikin macet salah satunya. Itu kan merugikan orang. Boleh nggak? Wartakjil. Bikin macet kan. Merugikan orang. Tapi menguntungkan yang dagang. Iya, wartakjil itu kan berat ya. Wartakjil itu kan budaya yang baru-baru aja sekarang keluar gitu kan. Yang baru-baru aja sekarang ada gitu kan oleh kalangan Gen Z mungkin ya itu ya. Iya. Dulu mah nggak ada bahasa wartajilnya, beli takjil gitunya. Kalau sekarang kan wartajil itu adanya di tahun 2023, 24, 2025. 2020 ah. 2020. Oh Iya. Saya belum lahir, Anda udah berbuat dosa ya dulu ya. Anda lahir 2021 ya? 2021 mungkin lah ya, belum jauh selebihnya di 2010-an. Itu kan masih beli tajil biasanya itu kan. Wartajil itu sekarang gitu. Jadi ya nggak jadi masalah itu, macet mah dah, itu mah lalu lintas gitu. Iya. Tapi iya sih, ngomongin di bulan puasa kan banyak yang sebenarnya keliru gitu, yang perlu ditanyakan kepada para ahli. Lalu kita kan secara budaya. Kalau ya, kita kan secara budaya. Kultur ini mah. Kalau kita ahli sih. Ahli belaping. Ahli ngomong. Asal jangan ahli gizi aja. Tapi itu sih ngomongin puasa. Tapi di bulan puasa ini ente ngerasa nggak? Tah, bos Martus Sutra mun eta. Jadi Ramadan non apa yang kita rasakan di bulan Ramadan Ya, yang itu. Yang ini di bulan meningkat dulu ulang. Udah, nanti kan tinggal ini. Lanjut. Oh, 42 ya. 42. Iya na ya. Ulang dari awal selawat deui. Daripada iya tadi mah bisi iya euy. Heeh. Sieun eta mah euy. Agama ya mah. Teu naon. Agama mah iman, bos. Kan eta henteu mempelesetkan hadis ataupun naon, teu urang. Hukum. Kan orang menurut pendapat dan keyakinan, lain keyakinan menurut yang kita ketahui. Iya kata ulang dari awal dia anu anyar ya. Jadi yang baru itu apa sih yang lu kangenin di Ramadan? Mending langsung. Bener. Mending kateula ieu, kateula. Ulangi, ieu beda